Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para YouTuber dan para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, dan tutorial untuk mencapai kesuksesan. Pembahasan penting kita kali ini adalah kalau kita mau melakukan sesuatu yang besar, kita memerlukan modal mental yang besar, ya, bukan modal uang yang besar, ya. Kenapa kita membutuhkan modal mental yang besar? Karena yang ada di diri kita, yang bisa kita bina, yang dapat menarik keadaan lebih baik atau tidak, itu adalah state of our mentality, ya. Keadaan mental kita pada saat ini. Pada saat kita menerima nih sesuatu yang besar, kita mendapatkan hadiah yang besar berupa uang, mungkin rezeki berupa uang, ya, atau harta benda, tetapi state of mentality kita tidak bagus pada saat ini, itu apa yang kalian dapatkan bisa habis begitu saja, lenyap, sampai kalian bingung, loh kenapa kok apa yang saya dapatkan itu hanya lewat saja. Mungkin seperti itu yang namanya harta, hanya lewat saja. Itu yang harus dipersiapkan adalah kekuatan mental kita. Karena kekuatan mental kita itulah yang akan sebagai pilar, itu bentuknya itu sebagai pilar, itu yang membuat kita kokoh atau tidak pada saat terpaan-terpaan keadaan itu terjadi. Bisnis tidak selalu lancar. Kalau bisnis lancar, kenapa ada yang bangkrut, ya, ada yang rugi, ada yang untung. Ada komentar menuliskan seperti ini, kenapa di satu pasar yang sama ini ada dua penjual yang sama juga tetapi rezekinya berbeda. Nah, itu kan berarti tidak semuanya sama, ya. Kalau kita menjadi YouTuber misalnya, banyak YouTuber sukses, kenapa kita tidak sukses? Nah, itu ada yang bagus, ada yang buruk, ada yang untung, ada yang rugi, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah, yang kita harus latih adalah kekuatan mental kita, karena kekuatan mental itu sangat diperlukan pada saat keadaan kita kaya dan pada saat keadaan kita tidak seberapa kaya, ya. Saya mau berkata-kata yang positif, ya. Kalau kalian mengucapkan kata-kata negatif itu bisa berakar diri kalian. Jadi ucapkanlah kata-kata positif, kaya, tidak kaya. Oke, lanjut lagi. Kalau mental kita itu tidak bagus, yang terjadi adalah pada saat kita kaya, kita akan kembali ke tidak kaya. Pada saat kita tidak kaya, kita makin tidak kaya. Jadi yang harus kalian itu adalah, kalian tahu, ya, modal utama kalian itu bukan uang. Modal kalian yang utama itu bukan barang-barang yang menunjang produksi kalian, tetapi keadaan mentalitas kalian. Kenapa orang yang berangkat dari nol itu jauh lebih kuat state of mentality-nya daripada orang yang sudah berada di posisi yang tinggi? Ya, karena orang yang berangkat dari nol itu dia itu berangkat dari keadaan melatih mentalnya, ya, ketempa mentalnya itu ketempa oleh lingkungan sekitar, ya, oleh cercaan, caci maki, ya. Itu seperti yang namanya batu itu diasah. Jadi yang mengasah kita itu siapa? Yang mengasah kita itu lingkungan kita. Yang mengasah kita itu adalah keadaan di sekeliling kita. Jadi jangan salahkan keadaan di sekeliling kita, karena mereka itu adalah guru-guru untuk diri kita, menguatkan yang namanya mental kita. Guru-guru kita itu bertemu hanya per sesi, ya. Kalau kita sekolah dulu cuman sesi pelajaran tertentu, kita bertemu dengan guru-guru kita. Tetapi kita setelah keluar dari sekolah itu kan kita bertemu dengan diri kita setiap saat, ya. Kita bersama diri kita setiap saat. Nah, kita dengan diri kita itu tuh harus bercengkrama, harus saling bertutur sapa,
di mana kalian itu memperkuat diri kalian itu dengan mengerti siapa diri kalian. Pada saat itulah kalian itu bisa memperkuat mental kalian. Kalian memperkuat mental itu bukan dengan bantuan orang lain, tetapi mengambil hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kalian. Jadi mirip seperti kalian itu mengambil buah dan menjusnya ya, menjus. Jadi kalian mengambil buah dan kalian mengambil sari dari buah itu. Sari buah itulah yang kamu minum, yang kalian konsumsi. Itu yang bisa membuat bagus tubuh kita, ya kan. Kita tidak perlu ampasnya, tidak perlu daging buahnya kan. Kita hanya memerlukan sari buahnya, karena sari buahnya itulah dimana letak-letak vitamin itu berada, ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan daging-daging buahnya. Karena daging-daging buahnya itu nanti kan akan kita buang melalui saluran pembuangan kita. Jadi kalau misalnya kalian mau mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, apapun itu yang kalian harus perkuat, yang kalian harus latih adalah melatih mental kalian. Dengan apa caranya kita melatih mental kalian? Yaitu adalah kita terjun ke lapangan, kita bergulat dengan apa yang mau kita geluti. Misalnya kita mau menjadi konten kreator, kita harus terjun menjadi konten kreator, ya, konten kreator pemula. Tidak apa-apa, ya, semua orang besar itu selalu bermula dari langkah kecil. Tidak mungkin kita tuh langsung melompat, tidak mungkin bayi itu langsung bisa berjalan, walaupun ada mungkin ya sekian persen, ya. Tetapi semua itu pasti merangkak dulu, setelah merangkak setelah pegangan baru berjalan, berlari. Nah, itu sedikit demi sedikit mental terlatih, dan itu tidak bisa dihitung waktunya karena waktu masing-masing orang itu berbeda-beda, state of mentality-nya itu berbeda-beda, ya. Sekarang begini, kalian dibikin kaya pada saat kalian umur 20 sama kalian dibikin kaya di saat kalian umur 40 itu jauh berbeda. Di umur 20 kan nggak bisa megang duit, ya, habis saja terus, ya. Itu karena state mental kalian itu belum stabil. Tapi pada saat state mental kalian sudah stabil, kalian tuh bisa menggunakan apa yang kalian dapatkan. Kalian dapat sedikit nih, misalnya uang hanya 100.000, kalian bisa melipatkan menjadi 1 juta. Kalian hanya punya uang 1 juta, kalian bisa melipatkan menjadi 100 juta. Itu karena kenapa? Karena mental kalian sudah terlatih, mental kalian sudah kuat. Jadi kalian bisa tahan godaan, ya. Ya, yang paling penting itu adalah kenapa itu kita harus melatih kekuatan mental itu adalah kita itu harus tahan godaan. Kita kalau megang uang di kantong kita keluar pasti tergoda jajan, bener nggak? Kita tergoda jajan roti, jajan pentol, jajan mie ayam goreng crispy, penyet. Ya tidak, pasti iya. Ya karena itu mental kita yang harus dilatih. Dimana kita mau maju itu kita harus mempunyai mental sebagai produsen, ya, bukan mental sebagai konsumen. Kita harus melihat orang-orang sukses yang dari nol. Kalian bisa bertanya, dan di sini channel ini memberikan informasi kepada kalian, ya. Informasi yang aku mau kasih kepada kalian ini informasi yang bisa membuat kalian menjadi sukses. Semua modalnya tuh ada di kalian. Mental memangnya ada di mana? Di dalam diri kalian. Semuanya ada di dalam diri kalian. Aku hanya memberikan info kalau kalian itu bisa merubah diri kalian, hidup kalian seperti yang kalian mau. Yaitu kalau misalnya kalian punya cita-cita, modal pertama adalah mental. Yaitu kalian harus terjun, kalian harus lakukan dan jangan mengeluh, jangan mudah menyerah. Coba lihat video-video sebelumnya. Di situ aku mengatakan kalau kalian mudah menyerah itu sudah bakalan indikasi kalian tidak akan bisa maju, ya. Karena kenapa? Belum apa-apa mudah menyerah, belum apa-apa sakit sedikit sudah kalian tidak mau melakukan perjuangan. Karena kenapa? Kalian tidak tahu kan
apa yang ada di sana kalau kalian tidak melangkah ke sana. Nah, itu coba kalian renungi ya. Coba kalian asah dan latih mental kalian. Kalau kalian ingin menjadi sesuatu apa yang kalian mau, kalau kalian ingin mewujudkan apa yang kalian inginkan, kalian harus melatih mental kalian. Mental kalian itulah yang akan menarik orang, menarik modal, menarik apa saja ya yang dibutuhkan untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan. Nah, itu state of mentality ya, dimana kalau kalian sudah kuat mental, itu cara berbicara kalian juga berbeda dengan orang yang mentalnya belum kuat ya. Karena kalian apa? Kalian lebih percaya diri, kalian lebih mempersiapkan diri, kalian lebih tahu lapangan, kalian bisa menginstruksi, dan itu sangat bagus sekali. Maka yang harus kalian lakukan, yang harus kalian latih adalah state of your mentality ya. Ini saya ulangi lagi terus-terusan. Modal utama kalian adalah mental kalian. Percuma kalian punya modal besar, kalian punya prasarana dan sarana yang sangat bagus, yang sangat lengkap, tetapi keadaan mental kalian itu tidak stabil. Karena keadaan mental yang tidak stabil itu kalian seperti pilot atau nahkoda ya, itu yang tidak punya well plan ya, tidak punya rencana yang matang mau kemana kalian arahkan pesawat kalian, yang kalian mau arahkan kemana perusahaan kalian. Kalau kalian punya perusahaan itu loh, kalian mau arahkan kemana ya, kalian akan investasikan kemana lagi uang-uang yang kalian dapatkan. Keuntungan yang kalian dapatkan itu kalian mau arahkan kemana ya. Kalau kalian tidak kuat secara mental, pasti akan habis, pasti akan menjadi menjadi sesuatu jembatan konsumtif ya. Kalian mendapatkan harta itu hanya untuk menjadi konsumen produk lain, tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan berkembang. Jadi perkembangan mental kita itu akan mengakibatkan juga perkembangan usaha kita, yang juga akan memberikan dampak perkembangan kepada lingkungan kita. Jadi pertama adalah latih mental kalian, kuatkan mental kalian supaya kalian itu siap dalam keadaan apapun ya. Kalian lihat pilar-pilar rumah kalian. Jadi rumah kalian itu ada pilarnya, setiap sudut itu ada pilar rumah. Anggap itu adalah state of your mentality. Pada saat pilar itu bobrok atau pada saat pembangunan tidak ada pilar besinya yang kuat atau pilar baja, itu rumah kalian pasti bisa diindikasikan tidak lama akan roboh ya. Jadi itu pentingnya, itu penyangga yang namanya cita-cita kalian itu adalah mental kalian. Jadi kalau kalian punya anak kecil atau kalian punya murid atau seseorang yang kalian latihlah mentalnya terlebih dahulu ya. Salah satunya adalah jangan sungkan dalam melakukan sesuatu, jangan malu, jangan ngeluh. Itu salah satunya, itu tuh tanda-tanda mental kalian tuh lemah. Jadi kalau kalian mau menguatkan mental kalian, jangan ngeluh, jangan nyerah ya. Jangan kalau orang sini tuh menyek-menyek gitu, seperti itu. Minta tolong kalau kalian tidak mampu. Jangan malu ya, jangan sungkan ya. Jadilah vokal, jadilah orang yang bisa vokal, tetapi jangan bentuknya itu meluapkan emosi, yang emosi itu juga dapat membawa dampak negatif buat kalian. Bukan ini. Jadi gini, kuatnya mental itu kalian itu berbicara itu tertata ya, tidak terlalu emosi tapi juga tidak terlalu merendahkan diri kalian. Jadi state of mentality itu adalah kalian bisa menjaga keseimbangan
ya, bisa menjaga keseimbangan. Gimana kalau ada orang komplain kepada kalian? Gimana kalau something terjadi pada usaha kalian? Nah, itu state of mentality kalian tuh harus tetap kokoh apapun cuacanya, ya. Bayangkan pilar, kalau pilar kita itu gampang terkena panas aja reot, terkena angin aja goyang, ya itu kalian tidak akan bisa membangun apa-apa dari diri kalian, ya. Bangunlah mental kalian terlebih dahulu dengan apa? Mempercayai diri kalian. Kalau kalian itu bisa percaya diri, percaya pada diri kalian, itu adalah salah satu kunci untuk kalian membangun dan membina mental kalian. Dan jangan budidayakan sifat-sifat seperti sungkan, malu, ngeluh, ya, tidak vokal. Kalau misalnya kalian tidak setuju, ya kalian bisa melakukan mosi, yaitu salah satu kalau kalian itu dalam state of mentality yang bagus. Mosi, ya, kalau misalnya rapat itu ada namanya meninggalkan ruangan, pergi meninggalkan ruangan. Nah, itu salah satu mosi kalau mental kalian itu bagus. Tetapi kalian harus bertanggungjawabkan, karena nanti kan ditanya, "Loh, kenapa kalian waktu rapat meninggalkan ruangan?" Baru di situ kalian bilang, "Karena saya tidak setuju dengan keadaan seperti ini. Saya pengennya seperti ini. Bisa nggak kalau kita nego ulang?" Nah, seperti itu. Itulah dimana keadaan dan keseimbangan serta kestabilan mental kita itu sangat penting untuk kita mewujudkan cita-cita kita. Terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini. Semoga keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.